Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita tidak terasa masuk ke modul ke-40 dari pembelajaran kita. Nah, topik kita di modul ke-40 ini adalah kita ingin belajar bagaimana cara mendesain plat beton untuk plat tipe satu arah. Ini adalah sub pokok bahasan kita, yaitu perhitungan plat lantai. Kita akan fokus ke sistem plat lantai satu arah atau one way slab. Nah, kita kembali lagi ke definisi terlebih dahulu. Dalam beberapa modul sebelumnya kita juga sudah pernah mendefinisikan untuk sistem plat kita. Itu ada dua arah. Jadi pada saat kita punya satu modul plat begini, bisa saja di sini ada kolom, bisa tidak begitu ya, sebuah struktur. Di sini saya asumsi ada kolom semuanya. Ini adalah bentang yang lebih pendek, saya sebut dengan L pendek atau LX begitu ya, bisa saja, sama saja. Kemudian ini adalah bentang yang lebih panjang atau L panjang atau bisa juga disebut LY begitu. Nah, apabila perbandingan antara L panjang dibagi dengan L pendek ini lebih sama dengan 2, maka dia kita masukkan sebagai kategori plat tipe satu arah atau one way slab. Gitu. Demikian juga sebaliknya kalau L panjang dibagi L pendek ini lebih kecil daripada 2, maka kita kategorikan sebagai plat dua arah atau two way slab. Nah, ini adalah definisinya terlebih dahulu. Kali ini kita akan fokus membahas untuk sistem plat lantai yang satu arah atau one way slab. Nah, ini tadi kategori sudah kita bahas di sebelumnya. Jadi plat beton yang memiliki perbandingan panjang antara bentang pendek terhadap bentang panjang terhadap bentang pendeknya lebih atau sama dengan 2, maka kita kategorikan sebagai sistem plat satu arah atau one way slab. Jadi ini adalah keywordnya L panjang per L pendek lebih sama dengan 2. Pada sistem plat satu arah, hampir seluruh beban dilimpahkan dalam arah pendek. Jadi kalau sobat struktur masih ingat di beberapa modul sebelumnya, apabila kita punya sistem plat satu arah, maka beban plat itu hanya dibagikan ke salah satu arahnya. Ya. Jadi dibagi dua ke sisi sebelah kiri dan kanan dari plat. Jadi sebelah sini beban plat seluruhnya kita hanya bagi dua. Beda dengan plat yang dua arah, maka pembagian bebannya juga akan dalam dua arah. Ini ya, contoh misalnya ini adalah sistem plat dua arah. Nah, maka distribusi bebannya akan dilakukan seperti ini. Jadi kita bikin sudut 45 derajat terlebih dahulu. Dari sini juga 45 derajat begitu. Lakukan hal yang sama untuk sisi sana, sisi sebelah sini 45. Nah, pembagian bebannya akan menjadi terbagi, terdistribusi ke dua arah. Jadi ke sana, begitu. Kemudian juga ada yang ke balok yang di sebelah kirinya, begitu ya, di bentang yang lebih pendek. Ya, ini adalah dua arah, sementara yang ini adalah bebannya, distribusi bebannya hanya ke salah satu arah saja. Jadi itu, jadi untuk satu arah maka seluruh beban ditimpakan dalam arah pendeknya. Desain plat satu arah umumnya dapat dilakukan seperti halnya struktur balok. Jadi waktu kita belajar balok, saya sudah sampaikan bahwa balok ini menjadi dasar untuk kita mendesain elemen-elemen beton lainnya. Ya. Dan ini kan kita pakai juga untuk plat. Nah, seperti halnya struktur balok, namun kita anggap dia memiliki lebar 1 meter panjang. Nah, jika plat hanya terdiri dari satu bentangan saja, dengan anggapan tertumpu sederhana, maka momen lentur yang timbul kita anggap sebesar M sama dengan QL kuadrat per 8. Jadi pada saat kita memiliki plat yang hanya satu bentangan saja, seperti ini misalnya, ya, plat ini menerus ke sana, begitu ya, sobat struktur. Bisa bentuknya apa saja, begitu. Nah, maka kita bisa asumsi dia adalah bentang bentang struktur balok yang tertumpu sederhana di kedua tumpuannya sehingga momennya tentu saja momen balok seperti ini kan bentuknya lengkung begitu ya sobat struktur ya seperti ini maka momen maksimumnya kita bisa ambil dia 1/8 Q dikali L kuadrat. Q adalah beban daripada plat. Namun apabila untuk plat tertumpu jenis lainnya maka timbul momen positif dan negatif. Jadi untuk tumpuan-tumpuan lainnya
Sebagai contoh, misal plat ini menerus begitu ya, masih menerus ke sana begitu. Tentunya momennya tidak bisa kita ambil seperdelapan seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan koefisien momen yang bisa superstruktur lihat di SNI 2847 khususnya di tabel 652. Nah, kalau memahami tabel umumnya lebih sulit begitu ya. Nah, ini sudah saya terjemahkan menjadi bentuk grafis seperti ini. Jadi kalau plat kita tertumpu di balok T1 begini, tertumpu di balok di sisi ini ada baloknya, kemudian di sini ada tumpuan menerus kolom, kemudian ada balok ujung juga. Maka momennya bisa kita ambil min 1/24 plus 1/14, kemudian untuk momen negatif di tengah itu di tengah tumpuan, gitu, apa, di bagian tengah ini min 1/9 begitu. Kemudian kalau tertumpu oleh kolom atau dinding geser, seperti itu kasus kedua. Kemudian untuk yang tertumpu di beberapa balok menerus, superstruktur bisa gunakan koefisien ini. Kemudian juga kalau tertumpu di masing-masing ini adalah kolom atau dinding geser. Ya. Jadi di sini ada, kalau ini adalah balok, di sini kolom atau dinding, ini kolom atau dinding, ini kolom atau dinding. Nah, seperti itu. Kalau di sini berarti semuanya kolom dan dinding, begitu ya, kasus keempat. Nah, koefisien-koefisien ini bisa superstruktur gunakan. Jadi contoh, kita menggunakan 1/14, berarti momennya sama dengan 1/14 Q kali L kuadrat. L-nya adalah bentang si struktur ini begitu ya. Nah, ini silakan sobat struktur gunakan koefisien tersebut. Nah, kita lihat persyaratan lainnya untuk desain plat. Jadi ada syarat tebal minimum. Kita harus mengikuti pasal 731 untuk tebal tumpuan sederhana. Umumnya L per 20, L adalah panjang bentangnya. Kemudian untuk apabila satu ujungnya menerus, begini ya, contoh seperti ini, ujungnya menerus begitu ya. Ya. Yang ini masih menerus ke sana, maka L per 24. Kalau kedua ujungnya menerus, contoh misalnya masih kita teruskan begitu ya. Nah, masih menerus, dua ujungnya menerus di sini. Berarti kita bisa ambil untuk bagian sini adalah L per 28 begitu. Kemudian untuk plat cantilever kita ambil L per 10. Jadi sebagai contoh misal kita punya untuk plat seperti ini, maka ini adalah panjang tebalnya adalah L per 10 daripada panjang cantilevernya begitu. Nah, untuk F-yield yang lebih dari 420 untuk baja tulang tinggi, maka harus kita kalikan angka-angka tebal minimum tersebut dengan 0,4 tambah F-yield per 700. Ini tentang tebal minimum. Kemudian jangan lupa juga dalam setiap elemen struktur beton bertulang kita harus sediakan yang namanya tulangan lentur minimum. Nah, ini sudah diatur juga di pasal 7611. Untuk batang berulir yang F-yield-nya lebih kecil dari 420, maka kita gunakan AS minimumnya sekian, begitu ya. Kalau kita menggunakan kawat ulir yang mutunya lebih satu sama dengan 420, maka kita pilih ini ataupun rumus kedua, begitu ya. Kita ambil yang terbesar dari keduanya. Kemudian ada syarat spasi juga 3H sampai 450 untuk spasi tulangan platnya. Kemudian untuk persyaratan kemampuan layan atau serviceability, kita juga harus cek lendutan plat terhadap lendutan izin maksimum, gitu ya. Untuk plat-plat yang tidak disatukan dengan elemen non-struktural, kita ada lendutan maksimum L per 280 atau lendutan seketika akibat beban yang bekerja L per 360. Ini adalah syarat lendutan plat untuk plat atap atau lantai, ini untuk atap datar dan juga untuk lantai. Kemudian syarat lainnya tentang tulang susut dan tulang suhu disyaratkan di pasal 24432. Selimut beton, pertama kita harus tahu dulu, selimut beton kita tentukan minimal 20 mm. Hanya khusus untuk plat yang tidak berhubungan dengan cuaca atau tanah. Jadi untuk plat pondasi telapak kita tidak boleh ambil selimutnya 20. Tapi untuk plat yang ada di dalam interior bangunan, ini kita boleh ambil selimutnya 20. Mungkin mengingatkan lagi ke sebuah struktur yang dimaksud selimut apa. Kalau ini adalah tulangannya, maka selimut itu adalah jarak bersih ini, gitu ya. Ini adalah selimutnya. Struktur plat satu arah harus disediakan tulangan susut dan suhu yang memiliki arah tegak lurus terhadap tulang lentur. Jadi apabila tulang lentur kita seperti ini, seperti di gambar ini, maka kita harus sediakan tulangan yang tegak lurus terhadap tulang lentur. Begitu. Jadi ini adalah tulangan susut atau suhunya. Begitu.
Kecuali untuk plat rusuk, maka jarak antara tulangan, susut, dan suku pada plat tidak boleh 5 kali tebal plat atau 450. Jadi ini syarat jarak tulangan susut. Ini adalah maksimalnya ya, superstruktur ya. Jadi kalau lebih kecil boleh saja. Kemudian ada juga perhitungan bagaimana cara menghitung tulang susut atau suku. Sebetulnya sama dengan rumus untuk menghitung tulangan AS min tadi. Jadi apabila tulang lenturnya butuh AS min, maka kita pasang juga tulangan susut dengan jarak yang sama, karena rumusnya kita juga lihat ini sama persis dengan syarat untuk AS min tadi. Nah, ini contoh gambar penulangan dari plat satu arah. Kita lihat, jadi bentang kita itu kan demikian superstruktur. Ya, jadi yang kita hitung seperdelapan begitu ya. Seperdelapan itu kan ini. Seperdelapan QL kuadrat. Timbul momen dalam arah itu, maka kita harus berikan dia tulangan memanjang. Nah, tulang memanjangnya adalah yang ini. Nah, ini adalah tulang memanjangnya. Jadi yang ini adalah tulangan utama atau tulangan lenturnya adalah yang ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan kita hitung berdasarkan kebutuhan momen yang timbul. Sementara dalam arah tegak lurusnya kita gambarkan dalam bentuk titik-titik seperti itu. Begitu ya. Ini berlaku untuk apa? Untuk plat satu arah. Gitu. Nah, superstruktur bisa scan QR code di sini untuk melihat cara penempatan tulangan, khususnya pada plat satu arah. Silakan superstruktur lihat videonya di sana. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana cara membebani plat. Ini sebetulnya sudah pernah kita bahas juga. Jadi prinsipnya pembebanan sama, kita hitung beban mati, beban hidupnya, kemudian kita lakukan kombinasi pembebanan, gitu ya. Di sini mungkin, mohon maaf ini masih dalam satuan kilogram, mestinya di sini adalah 23,6 kilonewton per meter persegi, begitu ya. Di sini adalah 21, itu di sini adalah 24 kilonewton per meter kubik dan seterusnya. Ya. Tidak apa mungkin masih bisa kita gunakan satuan masih kilogram, nanti kita konversi ke kilonewton. Seperti ini, jadi di akhirnya kita konversi ke kilonewton untuk menghitung desain tulangannya. Nah, di sini kita akan coba contoh sederhana untuk menghitung plat satu arah. Jadi misalkan ada plat tertumpu sederhana, bentangnya 3,5 meter. Jadi seperti ini, plat ini menerus ke sana ya, panjangnya kita tidak tahu, mungkin di sini adalah 3,5 meter. Gitu ya. Ada beban mati 3,8, kemudian ada catatan bahwa ini di luar berat sendiri plat. Beban hidup 4,8, SI prime-nya 20, F-nya 400. Nah, pertama kita perkiraan tebal plat, karena tertumpu sederhana tadi, maka tebal minimumnya L per 20 gitu ya. Jadi kita coba cek lagi di sini. Nah, ini, jadi L per 20, ini adalah untuk plat yang tertumpu sederhana. Kita ambil panjangnya tadi 3,5 meter, sehingga kita ambil 3.500 per 20 itu 175 mm. Kita ambil tebal platnya 200 mm. Tebal sekali begitu ya rasanya. Biasanya plat rumah tinggal 120 begitu ya. Cuman ini kita lihat bahwa ini adalah bentang satu arah gitu ya. Tadi sesuai ketentuan harus diambil minimal L per 20. Kemudian D kita asumsikan digunakan tulangan 13 sehingga kalau H-nya adalah 200 maka D itu sama dengan 200 dikurangi 20 selimut beton kemudian dikurangi 13 dikurangi 13 lagi begitu ya. Eh, ini sepertinya ada ya. Nah, ini adalah selimut. Kemudian ini adalah diameter tulangan. Diameter tulangan. Gitu ya. Jadi kita dapatkan D-nya untuk kita asumsikan dahulu D-nya D13. Nanti kita coba hitung kembali ya. Sepertinya ada kekeliruan di sini untuk perhitungan D-nya. Tapi kita adopsi dulu nilai D ini. Nah, kemudian kita hitung beban ultimate pada plat. Tadi karena beban 5,8 ini belum termasuk berat sendiri plat, maka kita hitung dulu berat platnya 0,2 kali BJ beton 24. Kita dapatkan sekian. Kemudian kita lakukan kombinasi 1,2 kali 4,8 itu dari berat sendiri plat.
5,8-nya dari berat beban mati tambahan 5,8, kemudian ini adalah beban hidup gitu ya. Ini adalah PS. Yang ini PS, kemudian 4,8-nya live, sehingga total QU-nya 20,4. Nah, dari situ untuk per 1 meter lebar plat, maka MU-nya sederhana 1/8 Q kali L kuadrat. Kita hitung Q-nya 20,4. Ini bentang plat 1/8 dari ini ya, rumus untuk momen. Kita dapatkan MU-nya 31,24. Kemudian kita hitung AS-nya, MU-nya dari sini. Kita hitung per lebar 1 meter. Kemudian tadi nilai tinggi efektifnya. Kemudian kita bisa menghitung RU sama dengan MU per PD kuadrat. Jadi RU sama dengan MU-nya 31,24 dibagi dengan B-nya 1000 dikali 153,5 kuadrat. Nah, ini kita kalikan 10 pangkat 6, biar ini menjadi Newton milimeter. Gitu ya. Maka superstruktur dapatkan RU-nya sekian. Nah, kita bisa menghitung rho, rasio tulangan dengan menggunakan rumus ini. Ini ada di bahasan kita tentang balok. Kita masukkan saja rumusnya, maka kita dapatkan rho-nya 0,004. Nah, ini sudah lebih kecil daripada rho max. Nah, dari mana ini rho max? Sobat struktur bisa lihat lagi modul tentang balok. Gitu ya. Di sana ada tentang rho max. Kemudian kita asumsikan penambang kita dominan tarik 0,9. Kita masukkan angka-angkanya ke situ. Jadi ini di sini ada Rn gitu ya. Rn itu sama dengan Ru per Pi. Jadi Rn-nya sama dengan 1,326 dibagi 0,9. Ini yang kita masukkan ke Rn di sini. Nah, kita dapatkan AS itu sama dengan rho dikali PD. Jadi rho-nya jadi 0,04 ya, superstruktur, B-nya 1000, tinggi efektif, sehingga kita dapatkan luas tulangan. Nah, kita gunakan tulangan lentur D13, satu buah D13 itu luasnya sekian, 132,7. Maka kita bisa hitung jaraknya 1000 kali apa luas D13 dibagi AS perlunya. Jadi ini adalah AS perlu. Maka kita dapatkan jarak tulangannya 216. Nah, biasanya kita bulatkan ke bawah, kita bulatkan jadi 200 mm. Nah, ini adalah tulangan plat kita di 13 jarak 200. Nah, kemudian jangan lupa untuk tulangan satu arah butuh tulang susut dan suhu. Ruminnya, ini mungkin koreksi ya, superstruktur rumin di sini mestinya adalah 0,002. Jadi ini saya masih mengacu ke SNI yang lama, ini mestinya sudah dikoreksi, ini harusnya 2, gitu ya, 20, sehingga ini 2. Kalau superstruktur hitung mestinya ini 400 mm persegi, gitu ya. Nah, kita gunakan 78,5, maka bagi 400, ya kurang lebih ini masih masuk ya. Kalau kita hitung, mestinya masih masuk di 10.200. Jadi koreksi sedikit tadi untuk syarat Romin di SNI yang baru sudah berubah. Kemudian kita cek syarat geser PU pada jarak D dari tumpuan, kita hitung PU-nya. Jadi eh, apa untuk shear force diagram kan seperti ini begitu ya. Nah, kita boleh hitung shear-nya sejarak D dari muka tumpuan gitu ya. Nah, jarak D dari muka tumpuan kita hitung, ternyata shear-nya yang terjadi adalah 32,6 kN. Kita cek dengan kapasitas sendiri daripada si penampang plat dengan rumus yang sederhana seperti ini. Nah, ini ada di bahasan kita tentang geser ya, superstrukturnya, P-nya 0,75, lambda karena beton normal, mutu kuat tekan kita, lebar balok 1 meter, di efektif sehingga dapatkan 87 kN. Nah, kita cek terhadap setengah VVC 43.000, ternyata ini masih lebih besar daripada PU yang terjadi. Jadi kalau superstruktur masih ingat tentang bahasan, ini adalah setengah VVC, ini adalah VVC, kemudian ini seterusnya. Jadi pada saat VU kita ada di bagian ini, maka kita sebetulnya tidak perlu tulangan geser, gitu ya. Kalau berada di bagian yang ini berarti adalah tulangan minimum AV min. Kalau ada di sini maka butuh sengkang tambahan gitu. Jadi karena cek geser sudah mencukupi, maka kuat geser plat kita juga mencukupi. Nah, mungkin demikian sobat struktur apa yang bisa kita pelajari. Jadi kalau mau sobat struktur gambarkan hasil desain kita tadi ada di
di bagian ini di 10 jarak 200, maka tinggal sobat struktur gunakan saja gambar di sini. Bisa dituliskan ini adalah di 10 jarak 200, kemudian tulangan susutnya. Jadi kita cek tulangan susut di 10.200. Oh, tulangan tentunya di 13. Jadi ini tadi koreksi. Ini adalah di 13. Nah, tulangan susut atau suhunya ini adalah di 10 jarak 200. Nah, mungkin demikian dulu Sobat Struktur bahasan kita untuk desain plat beton satu arah. Semoga bermanfaat untuk Sobat Struktur semuanya. Sampai jumpa dalam modul pembelajaran selanjutnya. Salam struktur.